tersebut didesain memiliki kecepatan desain 160 km per jam. Si A mengendarai rata-rata dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah 1000 km, perawatan harus dibawa ke bengkel terdekat untuk dilakukan perawatan berkala sesuai dengan checklist di buku tersebut. Setelah sekian waktu, si A merasa tidak bisa melaju di 6 km per jam. Hanya 50 km per jam gaspol itu posisinya. Di bawah sepeda itu ke bengkel, dicek beberapa bagian, ditemukan ada yang direkomendasikan untuk diganti. Si A mendengarkan penjelasan teknisi selagi menghitung uang yang dia bawa. Setelah menjalankan, maka hanya part tertentu saja yang diganti. Setelah dilakukan pergantian, dicoba sepeda motor tersebut oleh teknisi, lalu dinyatakan sudah bagus. Si A pun mencoba dan puas dengan sepeda motornya kembali bisa dilajukan 60. Dari cerita ini ada beberapa yang bisa kita breakdown. Seperti itu. Si A baru membeli, si A sebagai user atau bahkan operator atau lebih besarnya adalah stakeholder. Nah, kata-kata ini harus kita pahami dulu. Siapa usernya? Kalau kita melakukan condition monitoring ataupun metode-metode ataupun terminologi maintenance yang lainnya, operatornya siapa, stakeholder-nya seperti apa. Karena ini berkepentingan dengan tujuan dari organisasi tersebut atau tujuan daripada aset tersebut ada. Itu yang harus dicatat terlebih dahulu. Lalu kita ngecek di motor tersebut didesain sangat ergonomis, memiliki kecepatan desain 160 km per jam. Ini yang kita bisa sebut dengan desain intent. Kenapa didesain itu, apa saja yang membuat parameter desain sebuah alat. Nah, kalau di sini sepeda motor yang ergonomis dan kecepatan 160 km per jam. Si A mengendarai rata-rata dengan kecepatan 60 km per jam. Yang artinya apa? Itu merupakan operation context. 30 km per jam. Bahkan saya dengar 20 hanya 30 km per jam ya. Nah, di sini operation context ini perlu dibuat beda atau mana operation context, mana desain intent. Jangan sampai interchangeable seperti itu. Desainnya 100, kita geber 60 coba cepat rusak. Desain intentnya 160, kita geber 200, yang mana bisa seperti itu. Operation context itu di bawah desain tetap paku bahwa dua hal ini yang harus dicatat lalu selama sepanjang 1000 km berdasarkan buku perawatan harus dibawa ke otoris bengkel terdekat untuk dilakukan perawatan berkala sesuai dengan. Nah, ini maksudnya ini adalah praktek daripada time based maintenance setelah 1000 km. Bahkan ada yang ngomong 500 km, terus ada 2-3.000, ada 10.000, ada 20.000, dan itu di buku perawatan pasti sudah ada checklistnya, mana part yang harus diganti, mana kapan harus dilakukan A, dilakukan B, itu semuanya ada di situ, dan tools-nya itu adalah checklist. Jadi kalau teman-teman bekerja atau membuat tugas judulnya time based maintenance, pasti ada parameter yang harus dicapai dan jangan lupa checklist-nya dibuat. Muncul premis baru. Merasa sepedanya sudah tidak bisa melaju di 60 km, hanya 50 km per jam, dan ini gaspol. Yang berarti apa? Secaluhan daripada si user tidak bisa memenuhi operation context-nya, yang dia pengennya 60 km. Dia hanya bisa run si sepeda ini 5 km. Jadi ini yang disebut dengan functional failure, yaitu kegagalan yang tidak bisa mencapai fungsinya di awal. Seperti itu. Lalu ketika sudah terdapat functional failure atau sudah di bawah parameter operasinya, di bengkel lah ini sepeda motor, dicek beberapa bagian oleh teknisi, ditemukan ada beberapa yang direkomendasikan untuk diganti. Nah, inilah disebut condition monitoring. Ada orang yang punya sertifikat
experience di bidangnya, melakukan visual check, menggunakan beberapa tools untuk dicek setiap tidak bisa mencapai 50 km/jam. Lalu setelah dilakukan visual check, si A mendengarkan penjelasan teknisi selagi menghitung uang yang dibawa. Yang artinya apa? Si A ini melakukan decision making terus. Bisa di otaknya itu dia melakukan riset, kalau uangnya saya habiskan semua, makan apa setelah ini, bensinnya rusak dan sebagainya. Atau bisa ketika part A ini akan bertahan berapa lama, atau kalau nggak diganti kira-kira akan bertahan berapa lama. Nah, itu dia mengecek benefitnya itu sejauh mana. Lalu cerita berlanjut, setelah menjalankan beberapa hitungan, maka hanya part tertentu saja yang diganti. Dia melakukan optimasi berdasarkan skenario yang ada di otaknya dan pemilihan action, option maintenance apa yang dia lakukan. Lalu bergantian dicoba sepeda motor tersebut oleh teknisi, lalu dinyatakan bagus. Nah, kegiatan ini kalau kita sebutnya adalah test run, failure finding juga bisa, performance test saya lakukan di sini, yang kalau kita ini adalah mencoba sepeda motor sampai 60 km/jam atau lebih, seperti itu. Siapa yang melakukan? Di sini, teknisi, atau kalau yang lebih mahal lagi selain inspektor itu namanya field service representative atau FSR. Itu biasa dari manufaktur, pompa dan package-package lainnya. Lalu si A pun mencoba dan puas motornya, sudah kembali bisa dilakukan kembali ke fungsi sebelumnya. Jadi tujuannya dari aktivitas ini adalah mengembalikan ke fungsi. Jadi kata-kata yang penting di sini yang fungsi sebenarnya. Fungsinya, keinginan kita fungsinya A, ataupun mengalami deviasi tertentu, kembalikan ke A. Dari sini keterkaitan antara fungsi dan maintenance itu seperti apa? Fungsi itu definisi lain dari reliability dan integrity. Apa itu reliability? Apa itu integrity? Ada dua hal yang menyamakan, yaitu kemampuan fungsi alat untuk menjaga fungsinya sesuai dengan operational context. Akan tetapi perbedaannya adalah integrity kemungkinan dia menjaga fungsinya. Jadi kalau kemungkinan itu kan ada, makanya saya tulis T kan di belakangnya itu adalah fungsi. Integrity itu keadaan sekarang. Lalu condition based maintenance ini apa isinya? Condition based maintenance itu ada dua, condition monitoring dan maintenance. Kalau condition monitoring itu ya kegiatan fungsi masih berjalan nggak sesuai dengan fungsi statement di awal, sesuai dengan operational context, baik menggunakan tools tertentu atau visual. Kebanyakan condition monitoring ini dilakukan secara visual. Karena apa? Murah jawabannya, ekonomi. Karena apa? Kalau kita melakukan condition monitoring itu sangat mahal. Kalau sebagai bocoran pengalaman saya running project di sini, kita harus mengeluarkan itu 5,6 untuk 4 manpower, multiple teknologi. Saya nanti akan ceritakan teknologi apa kita gunakan di sini. Nah, maintenance ini aktivitas untuk mengembalikan fungsinya sesuai dengan operational context. Jadi ini perlu teknisi. Jadi kalau teman-teman pengen jadi teknisi ya janganlah, harusnya jadi maintenance engineer ataupun setidaknya maintenance planner lah nantinya itu. Kalau tertarik di dunia maintenance. Jika teman-teman di sini sudah pernah melakukan yang saya cerita, jadi selamat, Anda sudah menjadi JVM tanpa disadari sebenarnya. Jadi sebenarnya JVM ini sudah kita lakukan keseharian, akan tetapi kita tahu namanya condition based maintenance seperti itu. Kenapa saya mendaulat
teman-teman sudah menjadi praktisi karena sesuai ISO 17009 Condition Monitoring dan Diagnostic of Machine General Guideline. Kita sudah melakukan seluruh metodologi atau frame itu. Jadi cerita simpel tadi yang hanya satu slide ditambah penjelasan 3 slide ya, itu sudah meramu badai. Bahasanya lumayan aneh-aneh ini terminologinya. Ya semoga aja teman-teman di sini mengikuti ataupun sudah terminologi-terminologi di sini lewat kurikulum yang disajikan oleh bapak-bapak dosen di sistem perkapalan. Sudah. Seperti itu. Saya jelaskan tahap per tahap kegiatan-kegiatan yang ada di metodologi ini atau ini yang sudah kita lakukan di sini dan yang belum seperti itu. Anyway, jika teman-teman ya, teman mengaplikasikan ini satu bagian atau 2 bagian atau 3 bagian ini aja udah cukup menjadi TA di sebuah tempat. Tempat sudah condition monitoring ataupun program sejenisnya. Kalau bisa mengembangkan ini menjadi lebih complicated, wah itu jadi tesis, lumayan seperti itu. Anyway, akan saya lanjutkan penjelasan saya, overview di sini. Namanya condition monitoring menurut standar ISO. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah perhitungan secara memikat. Di sini yang direkomendasikan tulisnya ya cost benefit analysis. Yang harapannya jika condition based ataupun metode namanya condition based maintenance, condition monitoring, kita bisa melihat investasi kita akan diuntungkan dengan penggunaan condition based maintenance ini pada pengelolaan aset. Setelah dinyatakan layak, secara ekonomi sebenarnya. Setelah dinyatakan layak, harus di list up mana-mana akan dilakukan condition monitoring. Apakah bisa di-input semuanya? Bisa. Apakah bisa dipilih? Oke. Nggak ada. Tapi ya kembali ke situ. Kembali ke manpower sama cost benefit-nya. Kembali lagi ke situ. Jadi ini 2 hal ini saja sudah menjadi topik tersendiri kalau didik lebih lanjut. Dan hal yang paling penting yang sering saya ulang-ulangi yaitu function. Harus didefinisikan function-nya secara desain maupun operation. Banyak praktisi-praktisi ataupun teman-teman kolega saya menyatakan function ini masih dalam seputaran desain. Tapi belum bisa mengincludekan bahwa function di sini itu yang dimaksud adalah operation function. Jadi misal contoh, sepeda motor rusak, masih bisa dipakai. Ada yang bilang itu nggak ada masalah, ya udah pakai aja seperti itu. Ada yang bilang, oh bengkel, ada malah yang lebih lagi, oh kenapa ada suara ini? Nah, saya itu adalah tipe-tipe yang pertama, pakai sepeda motor rusak, yang penting masih dipakai, go ahead seperti itu. Tapi nggak bisa dilakukan di tempat kerja saya. Itu untuk pribadi ya. Lanjut, dilakukan setelah identifikasi equipment, dilakukan buat reliability block diagram. Agak ngeri sih, bahasanya reliability block diagram. Jadi, teman-teman block diagramnya seperti apa, terdiri dari equipment apa saja, terdiri dari subsistemnya apa saja. Belum lagi boleh, cuman pasti akan takes time, manpower perlu banyak dan kadangkala nggak berfungsi seperti itu. Di breakdown sampai part. Tapi kalau berbicara pada lain lain sharing session seperti itu. Di sini kenapa kita perlukan
diagram. Karena kita ingin fungsinya itu mulai dari fungsi yang overview, fungsi sebagai sebagai sistem, fungsi sebagai sistem, dan fungsi equipment. Harus dilakukan FMEA. Nah, FMEA ini metode yang sangat tapi tetap digunakan sampai bahkan tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya digunakan pada dunia maintenance, tapi di industri ataupun disiplin keilmuan yang lain. Tapi anyway, FMEA ini sangat powerful. Di belakangnya ada kritik seperti itu. Ini satu subbab pembahasan tersendiri. Pak Hadi ini yang jago ini FMEA sama FMECA. Lanjut. Nah, di sini ini yang menarik. Pemilihan maintenance strategi yang bagus. Itu sudah di list up-nya, dicek fungsinya, lalu filer mode-nya ditulis kapan saja yang dikatakan filer itu. Lalu pertanyaannya, ini kalau rusak diapain? Dibawa ke bengkel ganti atau dibawa bengkel sebelah rumah untuk dilakukan. Bisa itu, dan itu dihalalkan oleh metodologi ini. Ini pertanyaannya adalah, apakah filer mode itu ada parameter yang bisa diukur? Kalau jawabannya enggak, ya harus corrective maintenance. Kalau corrective maintenance sebenarnya nunggu rusak dulu baru dilakukan maintenance, atau preventive maintenance. Ya kalau preventive maintenance simpel-simpelnya cuman ada 3 kegiatan. Visual check, retightening bolt, sama top up oli. Sisanya tidak ada kecuali di state vendor. Best practice 3 aspek itu. Lalu jika corrective maintenance sudah dilakukan, preventive maintenance sudah dilakukan, sering rusak, apa yang harus dilakukan? Ganti baru. Bisa ganti baru satu sepeda motor, nggak ada masalah kalau punya duit, atau diganti beberapa parameter yang bisa diukur di sini. Banyak aspek. Semisal kalau kita ngomong static equipment. Static equipment itu ada pipa, ada kalau di di petrochemical. Ada pipa, ada vessel, tangki, ya pokoknya seluruh barang yang memiliki diameter dan di dalamnya adalah pressure content static equipment seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Cek thickness-nya sudah tambah tipis apa enggak, seperti itu. Kenapa kita cek thickness? Karena thickness dengan kemampuan dia untuk menahan pressure yang di dalam. Jika itu sudah tidak bisa menahan, apa yang terjadi? Bocor. Itu yang disebut kegagalan. Maka sebelum bocor ya harus dilakukan penggantian segmen tersebut atau setting ulang. Untuk kalau kita menggunakan thickness measurement. Bagaimana kalau yang lain? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semisal contoh kasus semisal motor sama pompa atau peralatan rotating yang lainnya. Kita bisa menggunakan teknologi vibration analysis. Di mana vibration analysis ini dia akan ada getaran-getaran yang ada di titik-titik yang sudah ditentukan. Dari getaran-getaran itu sudah ada pattern. Ketika patternnya A ngomong bahwa ini terjadi unbalance. Jika patternnya B, dia mengatakan bahwa ini terjadi resonansi seperti itu. Karena apa? Kalau peralatan yang diperlukan stability.
Jika dia berputar tapi tidak stabil, maka ada part yang akan mengalami gesekan dan gesekan itu akan tetap menjadi tenaga panas, dia akan keluar, akan mengganggu rotating yang lainnya dan akan merusak racing-nya yang lain dan akhirnya meledak bisa. Oke, apa di tempat saya pernah saya ngelihat shaft patah, lumayan itu motor berapa kv itu, lumayan besar. Shaft-nya kalau nggak salah kalau dianalogikan sebesar betisnya orang dewasa, sebesar itu, membara pastinya. Lagi yang bisa kita cek, yang saya jelaskan tadi, ada debris yang keluar dan itu berputar, pasti temperatur pasti naik. Dan itu kita bisa cek melalui temperatur. Kenaikan temperatur yang tidak sesuai dengan pattern ya, dia pasti ada sesuatu, something wrong di dalamnya dan harus dilakukan pembongkaran ataupun dilakukan action. Setelah ini dilakukan, oh ya, sorry, belum selesai. Untuk yang ini sebenarnya kita dari sampai kita sudah melakukan dengan reliability centered maintenance di sini. Satu kotak yang atas ini, yang condition monitoring procedure part 2 ini bukunya Pak Muble yang RCM2 ini disebut RCM Decision Tree. Cuman ini versi simplified. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan di yang part 3. Setelah kita lakukan parameter apa yang diukur, seperti yang dilihat sebelumnya, kita thickness, mau ngecek vibrasi, mau ngecek thermal, mau ngecek kondisi loop oil, nggak ada masalah. Yang penting kita jelaskan dulu parameter-parameter apa yang mau diukur, lalu untuk tekniknya pengukuran seperti apa. Lalu teknik ini identik dengan tools-nya, karena setiap tools memiliki teknologi yang berbeda. Lalu measurement location. Ini measurement location ini ada hal yang kritis ataupun part-part yang menjadi perhatian, yang ingin diperhatikan. Seperti itu. Kalau teman-teman tahu yang namanya switch gear itu tempat di mana ya kalau kita di rumah switch gear itu bahasa Jawa Timurnya cetetannya lampu. Itu switch gear kalau di pabrik. Itu dicek periodically, sebulan, 3 bulan tergantung dia mengalirkan listrik berapa, voltasenya berapa ampere. Kita menggunakan namanya IR, infrared thermography. Nanti saya share juga reportnya seperti apa, pattern-nya yang kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang ada di situ. Tapi kadang-kadang yang kita temukan ya paling bautnya kendor seperti itu. Hal-hal yang simpel tapi bisa plan bisa berhenti beroperasi dan kerugiannya miliaran. Saya lanjutkan, condition monitoring di sini ada hal yang perlu dilakukan. Jadi data-data yang tadi itu sudah kita ambil semua, terus mau diapain data ini kan seperti itu. Ini harus kita harus menentukan alarm limitnya. Kapan itu kondisi diterima, kapan boleh diterima, kapan kondisi itu diterima dengan catatan atau kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau dengan teknik yang lain biasanya dengan ya oke lah, ini resiko diterima, resikonya medium, resikonya high. Kalau saya kurang begitu suka menggunakan resiko. Langsung saja bukan perlu analisa lebih lanjut, stop operasi. Kalau saya itu lebih gampang diterima oleh teman-teman maintenance dan operation. Lalu ketika sudah di setup alarm limitnya atau region alarmnya, trending ini apa? Jadi beberapa pengukuran kemarin
Semisal bulan Januari sampai November kita lakukan trending dan naik enggak? Ya, seperti itu. Itu saja oke, nggak ada masalah. Tapi kadang kala kenaikan ini sangatlah bisa dilihat, dicermati. Nanti saya akan, apa namanya, vibration assessment yang kita lakukan di sini. Lalu dari hasil pengukuran dan trending, bandingkan dengan omset yang kita, apa namanya, set up di awal tadi. Apakah diterima, apa enggak, seperti itu. Dalam artian seperti ini, dengan kondisi sekarang dan kemungkinan kita ngambil 2 atau 3 bulan lagi. Kemungkinannya 3 bulan lagi ada kenaikan sampai di luar alam kah? Seperti itu. Jika belum melampaui, alarm limit, itu pasti kalau saya ya, kalau saya oh oke go ahead, apa namanya, continuous operation. Kalau tidak bisa sampai 3 bulan lagi itu sudah bisa mencapai alarm limit, add notif ke teman-teman maintenance untuk dilakukan troubleshoot yang sudah kita guide penggantian A, penggantian B, seperti itu. Lalu andai kata tidak di dalam region alarm seperti apa? Tidak di dalam region alarm, rutin itu kita lakukan. Kita lakukan terus, kita daily, per bulannya kita punya KPI segitu, dengan manpower 4 orang, cukup keteteran, kita hanya bisa mencapai 70-80% karena di lain performa 380 item itu juga ada request-request yang biasanya, ditemukan oleh teman-teman operator di lapangan, "Pak, tolong Pak ini siap, kita berangkat. Pak, tolong Pak ini ada apa namanya, ada bau bau gas bocor sepertinya." Oke, kita berangkat. Bawa, kamera gas finder kita lakukan pengecekan di sana. Seperti itu. Lalu ini apa yang diperlukan ketika dia sudah melampaui alarm limit. Kalau di vibration analysis sudah ada pattern-pattern tertentu di mana dia sudah, apa namanya, menunjukkan ini kerusakannya si A, ini kerusakannya si B, ini kerusakannya si C, itu vibration analysis dan itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah melakukan, sertifikasi ataupun melakukan training profesional dan ini juga sudah ada, eee, badan badan organisasi dunia yang menaunginya dan sangat-sangat reliable dan berlaku secara setelah dilakukan assessment itu, apa namanya, dicatat dicatat, apa namanya, dicatat, terus dilakukan running test, dicek vibrasinya lagi, turun apa enggak, dicek, temperaturnya terjadi kenaikan fluktuatif atau tidak, seperti itu. Suatu saat program-program yang sudah berjalan ini harus dicek lagi efektivitasnya, baik dari sisi, apa namanya, manpower-nya maupun dari sisi, frekuensinya, seperti itu. Oke. Apa namanya, ini adalah overview daripada objectives di condition based maintenance. Kalau ini kita ngomong kegiatan condition base-nya ya, apa namanya, condition monitoring-nya. Ini adalah alat yang umum baik digunakan di industri manapun. Ada ada kursor saya ya kelihatan ya, driver-nya atau bisa kita sebut ya motor lah ya kalau, elektrik motor. Lalu ada yang bisa jadi pompa, bisa jadi gearbox, bisa jadi generator, bisa jadi, jadi agitator, banyak di sini. Dan dia dihubungkan dengan kopling. Jadi di in between itu pasti ada kopling ya, untuk
apa namanya, getaran aksial si motor maupun yang digerakkan. Seperti itu. Gearbox. Kalau kapal kan rata-rata menggunakan gearbox ya. Kalau berdasarkan desain-desain di di tugas-tugas kita. Terus ngecek struktur foundation-nya. Jadi untuk ngecek motor, baik motor, gearbox couplingnya, gearbox plus komponen, kami menggunakan 2 teknologi di sini, infrared thermography untuk pengecekan pattern kenaikan temperatur yang berkaitan dengan adanya tidaknya friksi di part tersebut, dan vibration analysis untuk membaca getaran-getaran yang dihasilkan di situ agar kegiatan maintenance akurat untuk dilakukan. Di samping equipment-nya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Semisal building tour. Building sama structure ini kadang-kadang kita juga ada masalah. Kalau di tempat saya barusan saja mengganti dudukannya motor sama gearbox dari air cooler heat exchanger di sini karena mengalami resonansi. Resonansi ini efeknya apa? Ini pasti kalau gelombang yang sama, frekuensi sama, dia akan mengalami konstruktif. Begitu juga sebaliknya, jika dia dalam kondisi tertentu, mungkin akan jadi destruktif, seperti itu. Konstruktif, yang artinya apa? Teramplified itu vibrasi. Yang harusnya 2 jadi 4, yang harusnya 3 jadi 4,5, seperti itu. Apa yang terjadi ketika teramplified? Ketika dia teramplified, komponen-komponen atau part-part rotating di dalamnya itu mengalami sedikit instability, sehingga cepat rusaknya. Jadi kuncinya rotating itu adalah stabil atau tidak sebenarnya di situ. Jadi action kita ya kita ganti frame yang lebih besar dari 100 menjadi 300 mm dan itu dari 100 mm menuju 200 mm habim. Lumayan besar dan lalu kita ke pipework. Ini ada inlet exhaust water heat exchanger, condensate cooler, valve resonance. Seperti yang saya jelaskan tadi ketika kita ngomong ketika ngomong heat exchanger ataupun pressure vessel yang kita cek adalah thickness, karena di situ ada pressure yang harus dipertahankan atau pressure yang harus ditahan di situ. Selain itu, kondisi lakukannya adalah masalah performance, terutama untuk exchanger ini. Bagaimana kita ngecek exchanger? Sebenarnya mudah, kita cek aja operator inlet dan outletnya, baik temperatur, debit, pressure, inlet dan outlet seiring dengan waktu. Aku yakin karena terjadi pelapisan ataupun deposit di permukaan cupnya itu laju penyebaran panasnya akan berkurang, sehingga akan mengurangi efisiensi daripada heat exchanger. Ketika suatu titik dia tidak akan bisa untuk mentransfer panas sesuai dengan fungsinya, cara fungsinya seperti itu. Dan ini kita harus melakukan apa? Melakukan pembongkaran, melakukan pembersihan seperti. Oke, lubrication, kita juga melakukan lubrication assessment di sini, testing, kita lakukan sampel di beberapa equipment seperti kayak GTG, generator, steam turbine generator, pompa besar, gearbox besar, dan motor terhadap grease. Apa yang pernah kita temukan di sini? Yang kita temukan itu grease itu cuma 3. 1, viscosity-nya turun. Karena kalau kita ngomong lubrication, kita ngomong viscosity. Kenapa? Karena melapisi permukaannya barang yang rotating ini agar
dia tidak ada friksi yang berlebihan. Kalau friksi berlebihan panas berarti kekuatan material turun, fatigue, meledak atau meleleh, itu bisa saja terjadi. Itu case 1, masalah viscosity. 2 itu adalah keterkaitan dengan cocok atau tidaknya penggunaan lubrication sama grease. Ini namanya hampir orang ngomong, "Oke, kita menggunakan oli." Masukin aja oli A, oli B, oli C, masukin semuanya. Padahal setiap oli harus ngecek itu base-nya material atau base-nya, materialnya material dari, apa ya, dari asalnya minyak bumi atau tidak, seperti itu. Itu nggak bisa dicampur, hal-hal seperti itu. Kita belum ngecek itu adiktifnya seperti apa, dalemannya. Dia bisa, sustain menjaga viscosity tertentu di suhu berapa, dia kalau over temperatur viscosity-nya akan turun, seperti harus kita cek untuk aplikasinya. Lalu yang terakhir adalah lubrication dan grease palsu. Kadang-kadang kita menjadi condition based monitoring di sini sampai kita harus ngecek ke gudang. Ini grease yang datang grease asli apa enggak? Loop yang datang itu loop palsu apa enggak? Untuk yang asli saja kita lakukan monitoring sangat ketat, apalagi yang palsu. Kita harus siap-siap untuk kehilangan aset. Saya lakukan, derita di sini kehilangan aset gara-gara grease palsu, pernah. Jadi grease palsu itu kasihkan secara tidak sadar ke salah satu motor yang sangat krusial untuk menggerakkan amin di sini. Suatu malam meledak. Untung tidak ada korban jiwa. Train 1 tidak sempat ngetrip, tapi itu pagi-paginya langsung hectic, langsung harus melakukan incident investigation, harus aneh dan sebagainya, dan ditemukan grease-nya palsu. Dari itu saja kita sudah kehilangan itu sekitar 1,5-an. Troubleshoot, penggantian, reverse engineering, wah banyak. Untuk kasus oli apakah mendapatkan palsu? Pernah juga di sini dengan nilai total 2,5 M seperti itu. Itu nilai yang sangat krusial, tapi ketika 2,5 tetap gunakan, bayangkan kerugian yang harus diterima dan production yang harus turun serta manpower, apalagi bisa seperti itu. Lanjut kita ke control system. Apa yang harus kita lakukan dengan control system? Ya, kita lakukan function test karena sampai sekarang ini tidak ada tools yang teknologi tertentu untuk mengecek function-nya. Bagaimana untuk ngecek control system? Biasanya saya lakukan dengan sinyal palsu. Sinyal palsu yang bisa men-trigger bahwa control system itu bisa bekerja. Atau false trip kalau kita istilahnya di sini. Lanjut, performance setting range. Ini kita lakukan juga dibantu oleh teman-teman operator di lapangan, pengecekan daily dan input ke manajemen. Kita ngecek tiap hari itu speed-nya seperti apa, pressure-nya seperti apa, temperatur, seperti itu. Kita cek tiap hari. Output juga sama, kita nggak melakukan di sini, adjustment machine itu hanya dilakukan ketika kita lakukan vibration analysis, temperatur pembacaan temperatur, kita temukan ada finding, kita laporkan ke teman-teman maintenance untuk dilakukan adjustment terhadap finding-finding tersebut. Sama accessibility, ini terkait dengan finding vibration juga kalau di rotating. Tapi semua ini ke CMMS. CMMS itu computerized, salah ya kalau salah, karena biasanya interchangeable saya ini, computerized maintenance management system. Kalau kita ini makanya orang-orang manggilnya SAP-PM, tapi bahasa maintenance-nya itu CMMS. SAP-PM itu
software SAP, data VM itu plant maintenance. Ada juga yang menggunakan apa namanya, Sumo ada, itu beberapa apa namanya, fasilitas oil and gas di Kalimantan sama di Mahakam menggunakan itu. Lalu yang saya ceritakan tadi, condition monitoring teknik, ini bukan korektif ya, condition monitoring teknis. Ini visual inspection, vibration, tribologi. Tribologi itu loop oil analysis sama grease. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, jadi ini adalah tulisan saya terkait aplikasi CPM di industri. Yang terbesar dari condition based maintenance itu adalah culture. Karena banyak orang yang ngomong condition monitoring itu, condition based monitoring itu, condition apa namanya, based maintenance itu ngabisin uang. Ngabisin uang ini seperti apa? Kalau sekarang orang ngelihat tim saya cuma jalan bawa alat kayak dokter, colok sana colok sini sebuah alat udah keluar, gitu aja. Dan itu lalu lalang tiap hari naik turun, naik sepeda sana sini seperti itu. Tapi teman-teman yang memiliki ataupun bapak-bapak, apa namanya, yang sudah di pabrik itu berpikir condition monitoring is wasting money itu gara-gara 2 sebenarnya. Satu, produksi plan-nya itu masih rendah. Produksi masih rendah yang artinya biaya maintenance itu ditekan. Terpaksa dia harus melakukan preventive maintenance saja ataupun lebih ekstrim hanya memilih condition monitoring. Kebetulan di tempat saya ini plan-nya masih baru. Masih 6 tahun saya apa namanya, teman-teman Aneka Patra Integritas ini menugaskan saya di sini, di tempat yang masih bagus, seperti itu. Masih 6 tahun, produksi masih oke. Kita produksi 340 mm. Hitungannya gimana ya 340 mm CFD? Ya penting banyak 300 mm CFD itu. Kalau saya lihat dari flyer, apa namanya, subholding Pertamina nomor 3 juara produksi, oil apa namanya, oil equivalent, barel oil equivalent. Indonesia nomor 1 dan nomor 2 itu Blok Rokan sama Blok Mahakam kalau nggak salah. Jadi karena uangnya masih banyak, untungnya program kita masih didanai. Apa yang terjadi kalau uangnya habis? Ya pasti kita tidak didanai karena condition monitoring itu benar-benar full of padat manpower dan manpower-nya nggak main-main. Sangat jarang sekali dan sertifikatnya luar biasa banyak dan mahal. Dan ada juga saya beberapa kali ketemu sama teman-teman, "Kamu PDM, kamu CPM ngerasain?" "Ngelaksanain." "Pakai apa?" "Pakai ini." "Oh gitu." Mereka cuman ya just nice to have aja gitu. Pokoknya punya, ditanyain oke seperti itu, tapi tidak dijalankan sesuai dengan skematik daripada tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Tantangan selanjutnya adalah manpower. Seperti yang saya jelaskan, PDM, condition monitoring ini sangat berskill, mempunyai experience yang panjang dan multidisiplin, dan tentu sertifikat untuk menentukan apa namanya, memvonis bahwa alat ini tidak bisa running ataupun tidak, itu perlu authorized ataupun badan hukum yang menjamin orang tersebut apa namanya, tervalidasi ataupun dia itu punya kemampuan untuk menentukan hal itu. Terus yang kedua, tidak ada silver bullet gun, yang artinya apa? Tidak ada orang yang menguasai seluruh teknologi condition based monitoring atau condition monitoring ini, nggak ada. Ada yang menguasai vibration analysis, ada, tapi dia nggak mungkin nyemplung ke termografi. Tapi kalau karena apa? Karena vibration analysis itu dengan rotating. Kalau yang
uh, pembacaan thermal tadi itu identik dengan teman-teman. Jadi dari background-nya saja berbeda, dari item yang dicek juga berbeda. Tapi kadang-kadang mereka punya common interest untuk ngecek di sebuah titik kayak di di piring-piring pompa ataupun motor. Dan ini adalah pekerjaan khusus pada tempat kerja khusus. Pekerjaannya benar-benar ini kalau istilahnya dokter itu subspesialis, bukan spesialis lagi, tapi subspesialis. Kalau titelnya ya mungkin ya udah profesi ya kalau harusnya, kalau di ranah akademik karena benar-benar harus benar-benar menguasai dan manpower terkait hal ini sangat jarang. Sangat-sangat jarang dan masih terbuka di Indonesia. Apalagi kalau saya boleh cerita, bisnis oil and gas ini akan turun trennya selama ya mungkin 10 tahun lagi sudah kayak industri-industri yang lainnya, tapi industri electrical turunannya pasti akan naik. Jadi kalau saya bilang hal yang paling dicari waktu itu ada 10 tahun ke depan itu yang bisa melakukan CPM yang grafik, yang melakukan pembacaan thermal dan dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Lalu ini tantangan CVM selanjutnya adalah data. Tadi itu adalah ada sebuah section di mana kita pengumpulan data dilakukan secara periodik dan 350 item. Yang mana andai kata 350 item itu satu itemnya ada 6 titik, berarti tinggal ngalikan aja. 50 kali 6 titik itu kali 6 titik berarti ada 350, 700, 700, 2100 data yang harus diinput dan harus di trending periodically. Seperti itu. Makanya kita memerlukan database CMMS dan sebagainya. Challenge-nya selanjutnya adalah balik lagi. Kadangkala ini teman kondisi monitoring itu tidak difasilitasi oleh database. Mereka masih menggunakan Excel. Yang menggunakan akses itu jarang, masih menggunakan Excel sangat. Dan di tempat saya masih menggunakan Excel, sangat primitif. Masih susah untuk nembus ke manajemen, harus di develop A, develop B, sangat susah. Lalu sangat sedikit yang memiliki database mampu mengoptimalkan data yang dimiliki. Kecuali sudah install System One. System One itu apa? Condition monitoring yang sudah full package. Dan itu sangat mahal. Investasinya bisa sampai 12 M untuk 8 equipment yang sangat-sangat kritikal. Biasanya System One ini digunakan di pembangkit-pembangkit listrik untuk mengecek generator-generator, dan itu datanya dicek bukan periodiknya per bulannya lagi, enggak, tapi per second. Kita masih mau masang di sini untuk beberapa kompresor gas turbin generator dan STG kita di sini, cuman masih proses konstruksi. Lalu yang terakhir adalah pengolahan data. Pengolahan data ini umumnya condition monitoring atau condition based maintenance ini masih dilakukan oleh manusia manually. Makanya orang-orang yang paham itu sangat sedikit sekali, dan learning untuk membuat pattern tertentu agar decision making proses itu cepat. Apakah di dunia ini ada machine learning ataupun data mining untuk melakukan condition based? Ada. Algoritmanya apakah ada? Ada. Dan selanjutnya apakah itu bisa diaplikasikan ke industri? Itu pertanyaannya untuk dijadikan produk. Sangat susah dan sangat kalau saya rasa belum terbukti
Walaupun teman-teman kontraktor itu sudah banyak menawarkan, oh ini Pak, pakai menggunakan machine learning. Yang saya simpel sebenarnya, ini pernah dipakai di mana? Dan rata-rata nggak ada yang berani jawab. Ini belum pernah dipakai Pak, kita trial dulu lah seperti itu. Dan ini sangat ke depan machine learning tidak hanya digunakan untuk untuk kegiatan maintenance, tapi juga yang lainnya. Oke, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang mau saya share. Misal ini adalah laporan daripada vibration analysis yang daily kita lakukan. Oh, bahkan tidak bisa diterima. Seperti itu. Seperti apa itu vibration analysis? Ya, baca grafik seperti ini. Grafik mana patternnya ini? Oh, enggak ada di sini patternnya. Membaca pattern-pattern seperti ini, dia satu kalinya tinggi, dua kalinya tinggi, banyak hal yang harus dilakukan dan ini saya jujur aja ini sangat susah untuk dipahami. Ilmu tua mungkin ini teknologi ini sudah 30-40 tahunan. Cuman seiring dengan zaman machine learning diterapkan juga di sini agar mempermudah manusia untuk melakukan assessment dan memperkecil errornya. Lalu juga ada ini cooler apa ini ya? Analisis yang kita lakukan untuk gas turbin. Parameter apa yang saya ambil, yang kami ambil itu ada 13 parameter, sangat-sangat banyak sekali. Ini kita ngecek metal kontennya aja sampai 14, foaming, terus kita partial count-nya berapa, seperti itu. Bagaimana kita cara untuk melakukannya? Simpel caranya. Kita lakukan sampel, kirim ke Jakarta, kirim ke lab, dan tentu akan melakukan analisa sesuai dengan parameter yang kita tentukan. Dan ketika parameter ini sudah dikembalikan ke lapangan di assessment oleh teman-teman di sini. Jadi seperti itu Pak Hadi, kegiatan PDM ataupun kegiatan CB lakukan di COB Pertamina Kotomori sangat complicated dan sangat menyita waktu, biaya, serta full of technology. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Wildan. Ya, kuliah tamu pada pagi hari ini. Nah, karena kuliah tamu hari ini masih overview begitu ya rekan-rekan semua. Jadi untuk detailnya tadi Pak Wildan sudah membuka terkait dengan vibration, kemudian oil analysis. Nah, kita akan ada seri kedua. Ini seri pertama, overview dulu ya, supaya membuka wawasan teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi nanti seri kedua dan kuliah tamu berikutnya, yaitu untuk toolsnya ya, tools condition monitoring. Jadi ada nanti vibration monitoring, noise, kemudian thermograph dan oil analysis. Mudah-mudahan nanti kita akan continue ya 2 mingguan menggelar seri maintenance case lecture ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini istiqomah juga ya, ikut sama-sama belajar gitu ya. Kita sebagai akademisi kita menggali informasi teoritis yang ada di lapangan akan memberikan insight kepada kita semua untuk memberikan mudah-mudahan ada inovasi dari gitu ya, terutama teman-teman di sini yang akan segera tugas akhir. Begitu. Terima kasih Pak Wildan. Monggo saya persilakan untuk rekan-rekan di sini yang ingin bertanya. Ada yang angkat tangan, siapa ini? Pak Bedawi. Ya. Monggo Pak Bedawi. Tertarik itu penasaran kalau ada
Selain monitoring yang tadi, sebenarnya kan standarnya kapal itu kan ada humidity. Humidity itu kan kalau nggak salah maksimal itu 60. Nah, terus kira-kira selain humidity, pernah nggak bukan ngukur ya, dengar atau mengerti alat ukur yang untuk mengukur kadar garam di ruangan di kapal-kapal gitu, salinity. Karena untuk beberapa kapal yang istilahnya cukup sensitif gitu, yang peralatan elektroniknya perlu prosesor yang cukup unik gitu, maka bukan seringkali ketika humidity-nya melebihi, terus kemudian di situ kecampur dengan udara laut, nah muncul dan peralatan elektronik itu akhirnya akan anget dan panas, kemudian mengendap garam di situ jadi masalah. Setuju. Alat ukurnya. Oke. Jadi ya Pak ya, ini terkait HVAC ya Pak ya sebenarnya. Kita juga mempunyai challenge yang sama di sini, kebetulan kita untungnya kita nggak di tengah laut, kita tidak di offshore, kita di tepi pantai, tapi masalahnya sih sama untuk di substation kalau kita ngomongnya ya, terkait peralatan-peralatan elektrikal sama instrumen di sana. Kita melakukan cek humidity pastinya itu dan kontrol humidity menggunakan sistem HVAC. Tapi ini cukup menarik juga Pak, cek salin terhadap udara yang lewat, yang seperti itu ya Pak ya, yang masuk ke ducting kan ya Pak ya? Cuma di ducting, ada di ruangan itu. Gitu. Ada di ruangan ya Pak ya? Misal ada kapal yang ada command centernya, itu kan peralatannya sensitif banget gitu. Iya. Gitu. Ya kalau saya ya Pak ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang gas ini kan hampir sama, kalau saya bilangnya udara itu kan gas Pak ya. Gas itu kan sama dengan steam. Kita mau juga ada itu tulisnya, tools untuk, tapi saya belum cek untuk salinity ya Pak, tapi harusnya bisa. Kita ngecek itu kandungan karbonat sama silikon terhadap yang masuk ke STG, dan harusnya vendor tersebut bisa juga untuk ngecek kandungan chemical yang lainnya seperti itu Pak. Akan tetapi kalau saya lihat itu installation-nya peralatan ada di apa Pak tadi Pak? Control room ya Pak ya? Saya ngomongnya control room aja ya Pak ya? Sudah lupa Pak. Control room, ya pastikan saja pertama harus kedap dulu Pak, jelasnya. Harus ada partisi udara dari luar sama dalam. Itu harus ada partisi udara di luar sama di dalam, bagaimana caranya kita bisa memprotek alat-alat itu kalau kita tidak bisa mengkontrol. Even kita pasang itu sensor ataupun analyzer-nya terhadap udara, terus tiba-tiba semisal kapten kapal ngomong, aku pengen ngerokok dulu lah, oke kita buka jendelanya ya Pak, seperti itu. Jadi syaratnya yang jelas harus kedap dulu, kedua pasang analyzer di sistem HVAC-nya. Maksudnya sistem HVAC itu ada intake sama outtake-nya kan, diambil di situ saja. Itu treatment yang kita lakukan juga di control room kita pasang analyzer juga seperti itu, kita cek salinity, humidity-nya juga, bahkan temperaturnya kita cek agar tidak ngembun. Masalahnya kita di sini adalah pengembunan, seperti itu Pak. Ngembun, terus kemudian kena peralatan panas, ngendaplah garamnya, dan akhirnya dibikin masalah. Betul sekali. Gitu. Nah, itu sebenarnya unik dan itu benar-benar terjadi di beberapa itu. Untuk yang beberapa kapal atau offshore yang punya peralatan yang sensitif terhadap humidity dan temperatur serta garam itu. Soalnya ketika prosesornya sudah ambiar, ya sudah ambiar semuanya. Beli baru, termasuk Pak. Ya, bahkan itu merek terkenal Kongsberg pun kalau itu nggak beres bubar. Iya Pak, pasti. Nggak ada heaternya Pak?
Nah itu masalahnya, kalau ditambah heater lebih panas lagi. Suhunya sudah gitu. Ya unik lah kapalnya. Masalah. Oke, thank you. Apalagi dengan culture orang Indonesia ya Pak ya. Kalau urusan Indonesia itu berarti desainnya harus menyesuaikan, bukan orangnya. Bukan orangnya. Sering kali kan gitu tuh. betul Desainernya harus mikir sampai ke sana gitu, kelakuannya nah. Kadang gitu. Oke, thank you. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bedowi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Devri. Silakan Pak Devri, ini cukup panjang nih kalau saya baca. Pak Devri masih hadir ya? Bisa disampaikan langsung Pak Devri. Halo? Oke, saya Iya, mohon maaf Pak. Mohon maaf Mas. Izin bertanya. Jadi kan semisal ini kalau di kapal itu kan ada sludge ya Pak. Sludge FO itu. Nah, misal katakanlah disuruh ngambil FO itu kan pakai pipa, pompa ya kan. Nah, tapi di tengah pengambilan itu ada kegagalan. Si pompa ini nggak bisa narik ya. Itu termasuk di failure finding atau memang baru disurvei ya Pak. Jadi kita baru bisa memutuskan oh ini gagal di sininya gitu. Terus semisal ya kan ada beberapa opsi, entah itu ditambahkan air ke sludge-nya atau emang mengganti pompanya atau mengganti valve-nya. Itu kembali ke teknisi, itu bagaimana kita mengetahui ini adalah cara yang paling tepat gitu Pak. Tanpa harus mencoba satu persatu. Mungkin itu sih, dan barangkali Mas Wildan ini sekalian mau nanya untuk pengambilan sertifikasi ISO itu di mana ya, terus caranya juga bagaimana. Mungkin sekian. Oke. Ini problem teknis lapangan langsung ini yang poin pertama ini. Jadi intinya kan dia punya pompa mau narik fluida nggak keluar kan gitu. Tapi dia ini check and recheck. Pompanya ditambah. Yang berarti apa? Kalau pompanya diganti, headnya nambah. Jadi pressure suction-nya dia tambah dengan harapan bahwa si fluida akan lewat. Ada juga statement ini. Airnya ditambah di situ. Biar density sludge-nya turun. Ini cukup menarik ini karena saya belum bisa menangkap apakah ini kondisi rutin atau tidak. Pertanyaan pertama sebenarnya. Andai kata ini rutin, berarti ini desain purpose ataupun jenis FO yang ada di situ ada sesuatu yang menyalahi desainnya. Itu satu. Kalau dia ini kegiatannya tidak rutin, semisal 6 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, hal ini ya pantas saja saya bilang ini ganti pompa. Kalau ini rutin ganti pompa, ini harus kita dicek lagi ini kesalahannya siapa, salah desain pompa ataupun pompanya ini secara performance-nya mintanya kapasitas 12 keluarnya 8. Apakah sering terjadi? Sering, seperti ini. Lalu ada juga mengubah valve pipa. Ya mungkin ada yang small bore menjadi full bore ya di sini. Saya tidak terlalu jelas skematiknya si sistem perpipaan suction-nya seperti apa. Apakah ini termasuk functional failure? Mas. Nah, di sini kita harus ngecek dulu sistem itu fungsinya apa dan tujuannya seperti apa. Kalau saya simpulkan di sini kan sebuah pompa berfungsi untuk mentransfer FO oil dari titik A ke titik B. Itu fungsinya dia. Nah, karena dia tidak bisa menjalankan fungsinya, ini kok laptop saya tiba-tiba hilang. Oke. Karena tidak bisa untuk menjalankan
menjalankan fungsinya bisa dikatakan itu filer functional filer. Lalu seperti apa ngeceknya? Functional filer ini penyebabnya itu FO yang dimasukkan bisa jadi, atau desainnya bisa jadi, atau dia itu mengalami clogging. Ada beberapa FO atau jenis diesel yang bisa mengalami clogging, semisal B30 solar B30 itu bisa, dan itu sangat rentan pada mesin. Kita pun sangat berhati-hati untuk untuk menggunakan B30. Kita masih menggunakan Dexlat di sini. Itu sangat hati-hati. Jadi benar itu adalah function filer, bukan filer finding seperti itu. Lalu untuk decision making-nya dikembali ke teknisi, karena pihak menyarankan sepenuhnya ke teknisi, bagaimana teknisi lapangan dapat memutuskannya ya Mas. Ini susah untuk menjawab. Karena kalau sistemnya teknisi ini seperti ini. Teknisi itu dalam mindset-nya adalah trial and error. Lakukan trial and error, pasti itu. Dia akan mencoba A, gagal, mencoba B, mencoba C. Apalagi orang Indonesia, senangnya ngoprek. Kalau ada di ujungnya, dia copot filternya. Pasti itu. Dan itu mereka tidak akan menggunakan guidance ataupun apapun. Kalau level teknisi pasti menggunakan, experience saya di tempat A itu gini, mungkin bisa dipakai seperti itu. Kalau saya bilang local wisdom seperti itu. Apakah bisa digunakan teknik seperti itu? Sangat bisa. Bisa dibukukan? Belum tentu. Apakah terbukti secara ilmiah? Perlu direview lagi. Nah, seperti itu. Jadi apakah boleh diserahkan ke teknisi lapangan? Boleh jawabannya. Tergantung teknisinya itu experience-nya seperti apa. Apalagi owner ya. Kalau lawan owner ini susah. Permisi, Kalau owner besok misal ya. udah bisa nggak digaji Mas seperti itu. Wildan izin menambahkan. Ya, Oke. kan It's apa okay. kan ini kan terbatas waktu ya, Mas. Ya, Jadi Ya. itu opsinya bagaimana ya? Kan kalau kapal bersandar itu kan ada limit batas waktunya, misal 12 jam, 15 jam gitu. Nah, terus semisal kita kepepet waktu gitu, teknisnya kepepet waktu, terus gimana cara biar ada cara paling cepatnya nggak, Mas? Kan kalau ngoprek-ngoprek itu satu persatu butuh waktu toh, Mas. Iya. Ini jujur saya nggak bisa menjawab karena saya nggak tahu sistemnya itu seperti apa. Apakah ada bypass-nya? Maksudnya bypass dalam artian tie-in point yang lain. Kalau ada tie-in point yang lain ya udah pakai pompa eksternal, sedot seperti itu. Itu solusi yang paling praktis yang bisa dilakukan within 15 jam. Kalau selain itu, wah sampean pipanya clogging atau enggak, lama itu. Atau cara yang paling klasik, diketok-ketok pipanya. Mana ini yang clogging, mana yang enggak. Ya biasanya dilakukan seperti itu. Seperti itu, Mas Devri. Oh, iya, Mas. Sama yang terakhir itu yang ISO itu gimana ya, Kalau Mas, sertifikasi sertifikasinya? ISO ya, sertifikasi ISO itu saya nggak di-endorse ya sama teman-teman ini. Jadi untuk sertifikasi ISO vibrasi sama infrared sama loop oil analysis itu ada badannya masing-masing dan itu diakui recognized internasional. Jadi kalau vibrasi itu sama duanya itu bisa diambil di Tiara Vibrasindo, bisa dicek di website. di website-nya dia, terus harganya juga dia di situ ada. Itu sole vendor di Indonesia, maksudnya satu-satunya di Indonesia di situ. Makanya dia berhak untuk menentukan harganya seberapa pun. Nanti trainingnya di Jogja ya, Mas Wildan? Oh, di Jogja? Bisa. Nanti kita lecture kedua, nanti seri kedua kita undang bintang tamu dari Nah, benar itu. Ya, dia soalnya pemegang license-nya dari Amerika di Indonesia. Oke, Mas, terima kasih atas jawaban dan pemahamannya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Devri. Monggo dari rekan-rekan mahasiswa ini. Kayaknya malu-malu ini kalau mahasiswa ini. Kalau di kuliah
Bagaimana? Kita kan belajar teori ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Mungkin ada yang mau bertanya terkait peluang TA misalkan seperti itu. Tugas akhir di bidang condition monitoring itu masih terbuka atau enggak? Slotnya apa saja? Challenge-nya begitu ya. Halo, ada yang ingin ditanyakan? Atau saya tutup Mas Wildan? Nah, ini kalau untuk teman-teman yang mau tugas akhir, kira-kira peluangnya gimana Pak Wildan kalau misalkan mengambil topik tentang CMCBM ini? Apakah masih terbuka Pak? Di teknologinya atau seperti apa? Kalau saya bilang pengaplikasian teknologi ini untuk diambil sebagai judul TA sangat seksi ya Pak. Kita juga sangat terbuka untuk sharing data ya. Kita open datanya, maksudnya open dengan catatan minta izin ya maksudnya ya. Iya, iya. Itu no issue, kita banyak data, kita udah punya data 4 tahun, wah luar biasa itu. Untuk assessment-nya saja dari satu pattern menurut saya itu sudah menjadi TA tersendiri. Itu sudah menjadi TA sendiri, ditambah kalau menggunakan satu teknologi udah 3 judul. Digabungkan menjadi 2 teknologi, 3 judul. Judul itu equipment ya ini ya. Apalagi dengan equipment yang berbeda divariasi lagi menjadi TA tersendiri. Kalau level TA-nya masih praktikal, maksudnya praktikal dalam artian ada teknologi tertentu kita aplikasikan assessment keluar hasilnya dalam level praktikal. Kalau level penggunaan data banyak sekali di sini masih terbuka untuk menggunakan membuat sistem data yang terintegrasi itu seperti apa semisal 5 equipment datanya dotnya banyak seperti itu langsung otomatis keluar trending-nya. Pakai Excel saja juga bisa sebenarnya, akan tetapi kalau bisa dibuat lebih kekinian semisal menggunakan HP ataupun apa itu sangat user friend seperti Siap, itu. siap. Itu juga bisa diambil, terus penggunaan machine learning dan data mining juga masih sangat terbuka, bebas itu. Kalau teman-teman sangat suka dengan pemrograman analisa numerik masih ada, Masih Pak. jadi Ah, Machine masih learning mulai banyak kalau yang analisa ngambil TA, numerik Pak. masih. Machine Oh learning iya. mulai banyak yang ngambil TA. Jadi sekarang Nah, ini anak-anak kesempatan banyak Pak yang Trika. ngambil masalah Oh, mesin. Iya. alhamdulillah. Jadi ya mulai banyak itu. Iya, Pak Trika. Mulai Oke. banyak karena memang tuntutan zaman Zaman. seperti ya. Ya, Tuntutan memang zaman. betul. Machine learning itu tuntutan zaman. AI, machine learning itu kan tuntutan zaman. Big data analysis itu kan sekali. tuntutan. Mungkin Ji, yang Tapi Pak perlu Trika kalau ini, kita Pak, ngomong big data analisis sama machine learning 5 tahun lalu dianggap orang gila, Pak. itu yang tidak ini yang tidak visioner begitu. Betul sekali, Pak. Pak Wildan Tapi sekarang sangat pas ini, Pak. Sangat pas. Apalagi kalau sudah bisa menjadi menemukan algoritma tertentu terbukti efektif bisa menjadi produk dan dijual otomatis, Pak. Pak Wildan mungkin yang perlu disampaikan ke mahasiswa itu gini, sebenarnya dari semua yang ada itu, yang potensial untuk sebenarnya kan mahasiswa itu kan intinya gini lah, mereka itu belajar nanti mau kerja apa kan gitu ya. Betul sekali. Kan? Ya, artinya dia itu kan harus punya kompetensi apa. Mungkin itu Pak Wildan perlu menginfokan dari mahasiswa ini sehingga mereka itu belajar itu bukan sesuatu sekedar belajar, tapi ada sesuatu yang memang mereka harus memiliki kompetensi apa, mungkin kaitannya sama maintenance datanya, mereka harus tahu tentang bagaimana aplikasi big data atau machine learning. Itu Pak Wildan. Sekarang itu seperti apa sih trennya di industri agar anak-anak itu bisa terserap? Oke, baik. Mungkin itu Pak Wildan. Baik. Silakan Mas Wildan. Pertanyaan susah-susah gampang karena zaman sudah berubah ya Pak Hadi ya Pak Trika. Kalau zaman saya lulus 2013, pindah langsung proyek cepu semuanya atau pindah ke Debu semuanya. Kalau sekarang
option yang terbuka, project yang terbuka sekarang itu RDMP Balikpapan. Teman-teman karena itu mereka sangat memerlukan tenaga kerja S1 dan gajinya lumayan, bisa sampai 2 digit awal ya. Lumayan, sangat-sangat lumayan dengan experience dan skill yang baru lulus saja sudah bisa di sana. Akan tetapi kalau nggak suka panas-panas, sukanya dingin-dingin, sudah satu pekerjaan atau satu sertifikasi profesional yang bisa diambil oleh teman-teman mulai start sekarang bisa, itu PMP. PMP itu apa? Project Profesional. Chapter Surabaya apakah ada? Ada, silakan cek PMP Chapter Surabaya, langsung gabung, langsung ikut kelasnya. Karena PMP ini adalah profesi yang sangat diperlukan untuk project control, baik sebagai cost control, baik berupa manajer sangat diperlukan dan banyak itu project-project ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah ter-establish yang memerlukan PMP dan bayarannya mahal seperti itu karena multidisiplin. Seperti kita di sistem perkapalan multidisiplin, tapi PMP ini multidisiplin dari sisi manajerial. Apakah mahal? Ya investasinya lumayan ya, paling 25-an lah. Dan itu 25-an kalau udah kerja 6 bulan ya sudah cukup, itu tutup modal itu. Break even Seperti point-nya itu. sudah cukup Itu ya, yang Mas? paling mudah. Iya. Udah cukup itu 6 bulan. Itu PMP bisa atau saya mau mau merekomendasikan welding inspector tapi enggak karena terlalu overcrowded sekarang welding inspector, harganya sudah jatuh. Ya. Untuk yang saat ini yang paling murah API 580 RBI. Itu dicari karena enggak sampai 1.000 orang di Indonesia. Kalau pengen belajar Pak Hadi ini jagonya. Nanti kita ngaji bareng Mas. Ini ngaji. Nanti kita undang API 580. bintang tamu lagi. Saya menemani ngaji. Siap. API 580 itu harganya ya nggak mahal ya. 6 jutaan. 8 juta ya, tergantung kurs rupiahnya seberapa. 8 jutaan dipersilakan bahan belajarnya mudah sekali. API 580 itu khusus untuk condition monitoring yang berbasis statik. Itu lagi in-nya karena di Indonesia sekarang gambaran besarnya ya. Gambaran besarnya subholding Pertamina sedang mendirikan seluruh fasilitasnya Pertamina. Dia itu akan ngecek seluruhan status integrity dari static material, static equipment dan rotating. Jadi puluhan tenaga kerja untuk asesor ataupun analis statik ini sangat diperlukan sekarang. Bahkan untuk yang rotating, ini bocoran ya. Tiara sudah kehilangan hampir 10 orang tenaga kerja yang qualified, yang tersertified, diambil oleh teman-teman yang ada di Kalimantan sama Sumatera. Dan itu masih terbuka untuk kalau ngambil vibration analysis level 1, cuman mahal. Dan termograf level 1 juga dipersilakan. Loop oil analysis saya tidak menyarankan kecuali teman-teman sudah punya vibration analysis. Seperti itu. Tapi mahalnya berapa Pak Wildan? Gimana? Berapa, Pak? Mahalnya itu kemarin saya dapat quotation itu yang vibration level 2 40 Pak, satu orang. Oh, 40 juta ya? Ya, satu ada waktunya. Terus asosiasi yang harus kita gabung ya sebagai lab demo itu sebenarnya ada satu asosiasi di SMRP, Society Maintenance Reliability Praktisi di situ. Jadi teman-teman di situ bisa daftar sebagai student dan gratis. Saya mau daftar versi student itu NRP saya sudah obsolete. Nah, apa keuntungan ikut itu?
UKIT itu kita akan akan punya akses ke beberapa workshop taraf internasional, dan juga ada juga di situ pengakuan sebagai maintenance dan rehabilitasi. Titelnya nanti namanya di belakangnya CMRP, Certified Maintenance Reliability Practice, seperti itu. Harganya ya 10 juta kok, seperti itu. Cuman seluruh bisnis proses, seluruh keahlian sebagai orang reliability sama maintainability itu diuji di situ. Ketika kita lulus itu, dan di belakangnya ada CMRP, apalagi ditambah dengan vibration level 2 plus loop oil analysis. Kalau teman-teman ngecek ke LinkedIn yang punya titel seperti itu, levelnya sudah manager, dan itu tidak di Indonesia, di Timur Tengah rata-rata seperti itu. Ya. At least manager. Mas Wildan, ini ada pertanyaan. Yes. Per berapa tahun dan masa berlakunya? Ini kalau yang saya dengar dari teman-teman 4 tahunan ya? 4 tahunan. Worth it lah itu. Oke. Setahun 10 juta ya? Setahun 10 juta. Ya kalau ini masukan saja Pak Had. Sebenarnya kalau kuliah mata kuliah vibrasi analisis termograf itu harus segera digalakkan juga. Karena apanya yang menaungi itu sudah ada, dan mereka juga tenaga kerjanya juga sporadis ngambilnya dari universitas yang berbasis teknik mesin dan teknik elektro, which is mereka juga awam dengan teknologi condition monitoring. Kalau fiskal ada satu mata kuliah itu, wow, langsung pindah setahun 10 orang kan lumayan Pak untuk ngurangi Saya beban. nunggu ditugaskan Pak Dekan belajar sertifikasi nih. Pak Sinyal itu Pak. Silakan. Ya, terkait sertifikasi ini kayaknya kan mungkin koneksi ini Pak kita bahas sudah Pak di dunia profesional itu sertifikasi apa sih? Kalau kita terus apa lagi sih yang ada? Halo? Halo, kedengar ya? Mohon maaf, ini agak noise. Bisa diketik aja nggak Pak, biar kita bisa membacanya saja. Dengan Pak siapa? Dengan Mas Andi nih Pak. Siapa? Suara rasanya. Ya. Dengan Andy. Ya, itu Pak Hadi. Mungkin next session-nya ini Pak Hadi. Boleh kalau di-sharing apa itu terkait sebenarnya international code yang ada sertifikat profesional itu apa aja sih, dan di dunia profesional itu relasi tiap-tiap standar code itu sebenarnya di mana gitu Pak Hadi, barangkali Pak Hadi. Oke. Kan ada 580, ada PI 653, ada ASME 8, kemudian ada standar code yang biasanya umum digunakan di dunia. Kalau Mas Wildan ini kan profesionalnya di bidang migas, berarti kan standar code yang digunakan di bidang migas itu sebenarnya apa? Apakah itu ada professional certified-nya seperti itu, Pak Hadi? Mungkin boleh kalau boleh usul. Baik, Pak Andi, nanti next session ya kita agendakan. Pak Andi siap-siap ya. Satu hal lagi Pak Hadi, saya masih ingat perkataannya Pak saya lupa ini, Pak Indra Jaya. Masih mengajarkah beliau, Pak Hadi? Beliau purna, tapi masih mengajar. Oke. Jadi Pak Indra Jaya itu pada sebuah kelas, saya lupa tahun berapa itu ya, 2012 mungkin, pernah ngomong ke saya, ke teman-teman satu kelas itu, kalau masih di Siskal, kuliah belajar baik-baik, nggak usah aneh-aneh, belajar aja. Habis itu kerja, niatnya belajar selama 5 tahun. Selama 5 tahun niatnya kerja, niatnya belajar dan dibayar gitu. Belajar aja dibayar waktu 5 tahun pertama. Jangan nyari duit. Setelah itu baru mulai profesional karir benar-benar nyari duit. Itu setelah 5 tahun experience. Saya
mempraktekkan itu 2013-2018 saya mencari keilmuannya. Saya makanya kalau melihat track record saya tuh kok macam-macam kayak gaduh-gaduh seperti itu, karena saya sudah menasbihkan diri menjadi generalis, bukan menjadi generalis. Dan setelah 5 tahun 2018-2019 saya memutuskan untuk menjalankan profesional karir, benar-benar niat nyari duit. Nah, kalau ini nyari duit Pak Adi, nggak belajar lagi. Seperti itu pesannya Pak Indrajaya waktu itu. Baik, terima kasih. Mas Wildan, ini ada chat untuk requirement sertifikasi bagaimana nggih Pak? Begitu. Biasanya bagaimana kalau untuk mahasiswa ya ini ya? Atau untuk fresh grade? Sama biasanya? Atau ada requirement-nya yang lain? Kalau ini kan sebenarnya ya Pak Hadi ya, saya punya kalau ceritanya gini. Ada saya punya teknisi 2, satunya lulusan satunya MAN, satunya itu STM. Jadi teknisi di sini dia teknisi vibrasi. Sertifikat vibrasinya vibrasi level 1. Lah ini mungkin bisa menghubungi Mbak Anggun, SC saya ini 2007, dia di sana sebagai manajer training, bisa juga menghubungi itu langsung. Mbak Anggun masih ingat Pak Hadi? Anggun Siskal kan? Ya. Oh dulu Pak bimbingan Trika, saya. angkatan saya Pak Trika. Nah, Iya, angkatannya dulu bimbingan saya. Mas Andi itu Pak Trika. Oh, alah. Ya, kalau saya ingat, kalau Anggun yang bimbingan saya ingat. Oh, siap Pak, siap. Ya, mungkin gini Pak Wildan, sebenarnya gini, di ya. kebijakannya ITS sebenarnya adalah salah satunya ya, kebijakannya ITS itu sebenarnya adalah gini Pak, artinya bahwa mahasiswa itu harus memilih serapannya mahasiswa di industri itu kan kalau bisa nunggunya nggak lama. Itu salah satu KPI-nya fakultas dan departemen. Ya, mereka harus cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya begitu. Jadi sebetulnya yang perlu digarisbawahi gini, mungkin nggak selain dari sertifikasi tadi ya, mungkin nggak misalnya mahasiswa itu melakukan magang di perusahaan yang Mas Wildan atau mungkin yang lainnya itu mereka bisa stay di sana, at least misalnya 6 bulan magang. Gitu. Jadi itu sebenarnya itu kan kalau kita magang learning by doing. Jadi sebelum mereka agar perusahaan itu juga memiliki kebermanfaatan, itu sebelum mereka keluar dari perusahaan, 1 bulan sebelum mereka keluar itu ada yang mengisi, sehingga ada proses overlapping waktu di sana. Jadi selalu mengisi di sana, sehingga mereka itu mahasiswa itu akan bisa memang dipekerjakan. Artinya mahasiswa untung dari tenaga kerja yang murah. Ya, mahasiswa itu untung dari tenaga kerja yang murah. Perusahaan itu punya untung dari tenaga kerja yang murah. Mahasiswa itu untung dari belajar. Syukur-syukur langsung terserap kan begitu ya di perusahaan itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk sertifikasi mungkin tadi yang diinformasikan Pak Andi itu betul. Jadi kita butuh informasi apa saja sih yang harus dimiliki kompetensinya bagi dosen ataupun bagi mahasiswa, karena agar mereka mendapatkan nilai tambah. Karena ada lagi bahwa di program kementerian sekarang itu ada begini, dosen yang memiliki pengalaman industri. Ya. Kalau di Siskal kan rata-rata proyekan lah, banyak yang proyek nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Cuma mereka kan harus memiliki industri itu penting. Jadi kalau ada dosen yang memiliki pengalaman di situ, itu juga salah satu KPI. Nah kalau dosen-dosen baru kan belum tentu memiliki pengalaman industri. Nah itu bisa dosen magang. Dosen magang kita tugaskan agar mereka magang di satu tempat. Kalau ada program-program itu Pak,
mohon diinformasikan ya Pak Wildan ke kita gitu ya. Baik. Nanti kita akan follow up. Apa-apa. Pak, Itu Pak Pak Wildan. Trika, Atau mungkin izin menambahkan Pak Baik, Trika. Pak Trika. Enggak, Silakan Pak Trika Andi. menarik sekali Pak Trika. Kami dari dunia industri itu sebenarnya juga mencari hal-hal yang seperti itu tuh Pak. Artinya sebenarnya ini kebutuhan yang sama-sama mutualisme Pak. Nah, cuman kemarin saya coba ini Pak, coba cari-cari informasi begitu. Pertanyaan saya, apakah pihak kampus ini punya kriteria tertentu Pak? Maksudnya jenis-jenis perusahaan yang sudah memang besar seperti Pertamina, kemudian di tempatnya Mas Wildan itu, atau sebenarnya perusahaan-perusahaan yang lagi merintis pun juga bisa masuk sebenarnya. Begitu Pak Trika. Mohon arahannya Pak Trika, barangkali. Pak Andi, Tapi prinsipnya sebenarnya kalau nggih Pak Trika? ketentuan Pak, nggak ada ketentuan. Jadi nggak ada ketentuan. nggak ada ketentuan. Jadi nanti adalah tugasnya departemen kalau misalnya mahasiswa itu melakukan magang adalah mengkonversi dengan mata kuliah seperti itu, atau departemen memiliki mata kuliah tambahan, mata kuliah pilihan magang ya. Itu sangat memungkinkan. Itu top down soalnya kebijakannya Pak Andi. Jadi kebijakannya itu kok top down. Jadi harus dilakukan. Harus itu kebijakannya Mas Menteri ya. Baik. Memang kebijakan ini luar biasa Pak Trika. Artinya antara dunia industri dan dunia ini kayaknya memang akan dikonektingkan dan akan dibuat sebuah hubungan yang saling menguntungkan, kan begitu ya Pak Trika ya? Ya mungkin nanti Pak Hadi setelah next sesi mungkin kita bisa lah Pak Hadi diskusi terkait yang disampaikan Pak Trika ini kayaknya menarik sekali nih Pak Hadi. Siap. Dan mudah-mudahan juga serapan dari industri itu juga mampu menyerap mahasiswa yang memang tertarik di bidang-bidang tertentu gitu Pak Trika nggih. Betul. Makanya mereka itu merdeka belajar. Messi apa terserah. Oke. Kan banyak mahasiswa sekarang yang belajar machine learning, big data dari departemen lain. Karena departemen lain itu membuka juga mata kuliah seperti itu. Ada mata kuliah pengayaan yang bisa diambil dari departemen lain. Nah, konsepnya dari Mas Menteri itu saja kan sakar mesti apa gitu loh. Tetapi korbis kuliah wajibnya itu yang tidak diganti. Kan pada mata kuliah yang setelah atas-atas itu kan banyak mata kuliah pilihan. Yang mata kuliah yang bisa memberikan wawasan bagi mahasiswa gitu Pak Andi. Nah, salah satunya magang. Jadi magang itu sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya ide yang menarik dari sisi akselerasi bagi mahasiswa gitu, agar terserap oleh industri. Oke. Baik, gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Trika. Jadi begini nanti ini saya melihat potensi yang sangat semangat sekali ya dari alumni muda kita ini Pak Trika. Ada Mas Wildan, Mas Andi, ada Mas siapa lagi ya? Saya lihat ada Pak Yoga, ada Pak Daru ini ya. Jadi nanti barangkali kita akan sesi bersama begitu Pak Trika untuk lebih lanjut diskusinya terkait potensi-potensi riset ataupun nanti juga program magang ataupun juga kuliah-kuliah tamu nanti mahasiswa terutama yang di lab demom maupun yang siskal lainnya bisa dapat insight masukan terkait tugas akhir dan sebagainya begitu Pak. Ya, diperlukan fakultas harus visitasi ke company nggak apa-apa. Bos ya. Gitu ya. Kita akan visit gitu ya. Kita akan visit gitu ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa dieksplor. Barangkali ada kerjasama begitu Pak Trika, ada kerjasama lebih lanjut ya, begitu kerjasama Pak. Misalnya dosen itu perlu magang, harus punya overview masalah industri gitu ya. Mahasiswa juga perlu magang. Dosen magang itu dibayari sama Kemendikbud loh. Kemendikbudristek. Jadi ada program magang. Iya. Gitu. Tetapi kalau dosen itu magang sendiri tidak dibayari. Tetapi kalau ikut programnya Kemendikbudristek itu kan dia memberikan pilihan program magang spesifik perusahaannya di mana. Yeah. Itu dibayari sama Kemendikbudristek. Tetapi kalau misalnya magang sendiri tadi ya nggak apa-apa. Yang penting kan mereka punya pengalaman. Itu pengalaman lebih penting dari semangatnya kan begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Trika. Nanti lebih lanjut saya kontak lagi ya, Mas Bosan dan Mas Andi. Oh, siap.
kita siap belajar bersama-sama dengan industri dan kolaborasi ini. Baik, Pak Mungkin Hadi. Di follow up nih Pak Hadi, after session ini Pak Hadi, nanti coba saya komunikasi dengan Pak Hadi nih. siap Pak Andi, nanti saya diskusikan. Langsung aja kita Mas Andi ya. buka forum ini. Baik, para audiens, sudah jam 11 ya, kurang lebih kita bisa akhirkan Mas Wildan ya. Terima kasih. Pak Hadi, satu hal lagi, sorry. Silakan. Apa namanya, karena kegiatan kita ini disponsori oleh Aneka Patra Integritas, itu perusahaannya Mas Andi, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin apa namanya OJT, yang belum OJT ya, ingin belajar lebih jauh via magang ataupun apa, dipersilakan hubungi Mas Andi di apa namanya, di message itu. Kalau nomor HP-nya minta ke Pak Hadi punya itu, seperti itu. Jadi nanti kita akan kerja bareng di situ, belajar bareng, kita akan menyiapkan tertentu agar teman-teman juga ada manfaatnya untuk apa namanya, belajar dan bekerja di tempat kami, seperti itu Pak. Terima kasih. Sip, terima kasih. Demikian kuliah tamu hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Wildan yang sudah memberikan banyak insight, kemudian rekan-rekan alumni yang sudah banyak juga memberikan saran dan bantuan ya, sukarela untuk kami. Nah, nanti lebih lanjut akan kita bahas follow up terkait isu-isu bahas tadi. Dan untuk mahasiswa mudah-mudahan ke depan kita akan membuka seri yang kedua ya. Hari ini seri pertama terkait overview, kemudian seri kedua nanti kita tamu juga dari insya Allah dari Tiara Vibrasindo terkait teknologi-teknologi CM/CBM. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan manfaat juga untuk. Nah, sebelum kita akhiri, Mas Joshua bisa di-share sertifikat untuk Mas Wildan pemateri pada pagi hari ini. Oke, baik Pak. Mohon izin Pak Wildan, ini sertifikatnya ya, saya tampilkan. Mau saya kirim ke Luwuk jauh ini. Ya, di-capture dulu, Mas. Di-capture dulu ya. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak? Sudah. Di-capture. Oke, baik Pak. Oke, saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Pak. Baik, saya tutup teman-teman semua, Pak Trika dan Bapak Ibu dosen yang lain. Hari ini mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bahagia dimanapun Bapak Ibu berada. Sekian dari saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan Mas Joshua sebagai MC. Terima kasih Mas Wildan. Sama Pak. Bisa diakhiri Mas Joshua. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Hadi atas moderator dan Pak Wi. Pemaparannya sangat menarik sekali untuk diskusi pada pagi hari ini mengenai overview of condition monitoring and condition based maintenance atau CM/CBM. Tadi kita sudah penyerahan sertifikat kepada Pak Wildan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Wildan atas penyampaiannya. Sekali lagi terima kasih dosen yang telah hadir, yang telah menyempatkan pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya Joshua Riki selaku MC menyampaikan mohon salah kata atau perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Trika, Pak Hadi atas sharingnya luar biasa sekali, Pak Wildan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Jangan Wildan. lupa absen diisi ya. Nggih. Terima kasih Patrika.